Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang laporan internal audit dan audit tindak lanjut. Saya, Ria Fitriatus Solihah, akan membacakan slide yang pertama tentang penyusunan laporan audit. Penyusunan laporan audit. Dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern bank atau SPFAIB, Bank Indonesia menetapkan standar mengenai pelaporan yang temuan dalam bab 6, khususnya butir 5 SPFAIB. Pengelompokan dalam buku referensi yang kami pakai sedikit berbeda dari butir 5 SPFAIB, namun tidak mengurangi makna dan dikelompokkan menurut sebagai berikut. Yang pertama ada sifat laporan, yang kedua cakupan materi laporan, yang ketiga tanggung jawab laporan audit, yang keempat proses penyusunan laporan, dan yang kelima penyampaian laporan. Di sini poin yang pertama ada sifat laporan. Sifat laporan dalam audit internal harus mencakup hal berikut. Yang pertama ada laporan harus tertulis. Laporan harus tertulis ini dimaksudkan untuk memuat hasil audit yang sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan harus berfungsi sebagai dokumen formal. Lalu yang kedua ada laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. Yang dimaksudkan yakni yang memuat beberapa hal pokok atau yang dianggap penting dan hal-hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan oleh auditor. Lalu yang ketiga ada laporan harus objektif, yaitu harus berdasarkan fakta serta tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Lalu yang keempat ada laporan harus konstruktif, yakni yang dimaksudkan adalah dapat memberikan saran perbaikan atau arah bagi auditor untuk dapat melakukan perbaikan. Lalu yang kelima ada laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu, yaitu disampaikan dalam batas waktu yang masih relevan dan dengan materi laporan tersebut. Lalu yang keenam ada laporan harus dituangkan secara sistematis, yaitu antara lain memuat objek audit, periode audit, temuan audit, kesimpulan dan rekomendasi serta tanggapan auditor. Lalu yang kedua ada cakupan materi laporan. Materi atau isi laporan harus lengkap dan jelas agar dapat diperoleh suatu laporan yang informatif dan efektif. Materi laporan hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada laporan harus memuat tujuan, luas, dan pendekatan audit. Hal ini dimaksudkan agar pembaca laporan sejak awal mengetahui tujuan, luas, dan pendekatan audit sehingga dapat memahami dengan baik materi yang dikemukakan dalam laporan. Lalu yang kedua ada laporan harus mengungkapkan temuan audit yang berdasarkan fakta. Temuan yang diungkapkan dalam laporan harus memuat secara jelas mengenai fakta, keadaan yang seharusnya serta dampak dan penyebab terjadinya penyimpangan. Lalu yang ketiga ada laporan harus memberikan kesimpulan. Auditor intern harus memberikan kesimpulan atas temuannya, baik berupa keberhasilan maupun penyimpangan sesuai dengan lingkup auditnya. Lalu yang keempat ada laporan memuat rekomendasi auditor. Apabila dalam audit ditemukan kelemahan, auditor intern harus memberikan rekomendasi perbaikan. Lalu poin yang ketiga ada tanggung jawab laporan audit. Yang pertama, dalam tanggung jawab laporan audit itu ada laporan harus ditandatangani oleh auditor intern dan atau kepala SKI. Tanda tangan auditor ini atau kepala SKI dimaksudkan sebagai pencerminan tanggung jawab atas kebenaran dari isi laporan yang dibuat. Lalu yang kedua ada laporan harus didukung kertas kerja yang memadai. Laporan yang memuat temuan audit harus didukung kertas kerja yang memadai agar dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga ada diberikan kesempatan kepada auditor untuk menyampaikan tanggapan. Auditor harus memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau komentar atas temuan audit yang dapat berupa pembenaran atau persetujuan atau keberatan bahkan penolakan serta alasan yang selanjutnya
Auditor perlu memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan dengan batas waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafidali Agustin dengan NIM 171600021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses penyusunan laporan. Proses penyusunan laporan harus dilakukan dengan cermat agar dapat menyajikan laporan yang akurat dan bermanfaat. Proses tersebut mencakup antara lain yang pertama, temuan audit harus dikomplikasikan dan dianalisis. Yang kedua, temuan audit harus dikonfirmasikan dengan audite. Yang ketiga, temuan audit harus didiskusikan dengan kepala SKAI atau pejabat yang berwenang. Yang keempat, temuan audit didiskusikan dengan audite. Dan yang kelima, laporan harus direview oleh kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk atau audit supervisor. Untuk penyampaian laporan, yang dimaksud adalah menyampaikan segala hal yang dilakukan selama pengauditan. Yang nantinya akan dilaporkan adalah yang pertama, laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Yang kedua, laporan kepada Bank Indonesia. Dan yang ketiga, laporan untuk informasi khusus. Untuk selanjutnya, dalam penyusunan laporan audit internal, pada umumnya laporan yang disusun terdiri dari yang pertama, draft laporan audit. Laporan yang dihasilkan sebelum keseluruhan laporan audit dihasilkan dan dengan tujuan untuk didiskusikan dengan audite pada saat pertemuan akhir. Yang kedua, laporan audit individual final. Laporan yang disusun oleh auditor setelah sebelumnya mendiskusikan dan mendapatkan klarifikasi dari manajemen audite. Yang ketiga, laporan triwulan. Laporan yang disusun sesuai siklus pelaporan triwulan dengan menyajikan temuan-temuan yang ringkas dan melaporkan aktivitas selama periode 3 bulan. Yang keempat, laporan tahunan. Laporan yang disusun untuk menyajikan ringkasan temuan dan rekomendasi sesuai dengan siklus pelaporan tahunan dan menyajikan pula rencana kerja tahunan dan realisasi dari perencanaan yang telah disusun di awal tahun. Hal yang diperhatikan dalam penyusunan laporan audit. Beberapa hal dipertimbangkan agar dalam penyusunan laporan audit memperhatikan hal-hal penting, sehingga para pembaca laporan, terutama tone of the top, dapat memahami maksud dari auditor dan dapat menerima rekomendasi audit dengan mudah. Yang pertama, yang harus diperhatikan, penyusunan pendapat audit. Yang kedua, penyusunan rekomendasi. Yang ketiga, penyusunan rencana tindakan. Yang keempat, pendekatan terhadap prosedur klarifikasi audit. Dan yang kelima, merancang temuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kofifa, NIM 1716035. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai laporan internal audit dan audit tindak lanjut yang sebelumnya telah dibahas oleh teman saya. Pada slide berikut ada materi tentang kerahasiaan laporan. Laporan audit diklasifikasikan rahasia mengingat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, laporan yang mengungkapkan kelemahan yang telah dikoreksi pada saat laporan didistribusikan. Yang kedua, laporan yang mengungkapkan informasi yang sensitif. Yang ketiga, laporan yang mengungkapkan informasi yang diklasifikasikan sebagai data yang tidak untuk konsumsi publik. Dan yang keempat, atas permintaan atau kebijakan pimpinan organisasi. Laporan audit diklasifikasikan penting dan berisi kata-kata laporan rahasia yang dituliskan pada halaman judul, catatan kaki, dan bagian distribusi yang disajikan pada body report. Pada slide berikut, kita akan membahas tentang tindak lanjut hasil audit. Manfaat audit akan optimal apabila audit dan satuan kerja terkait lainnya menindaklanjuti temuan audit yang disampaikan oleh satuan kerja audit internal. Sehubungan dengan itu, SKAI harus memantau dan melakukan analisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut dan perbaikan yang telah dilakukan oleh auditor. Tindak lanjut tersebut meliputi yang pertama, ada pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada auditor dalam hal auditor belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan. Dan yang kedua,
Analisis atas kecukupan tindak lanjut. Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut tersebut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan oleh auditor. Selanjutnya, pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Baik, saya Ayu Fitri akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu yang ketiga, pelaporan tindak lanjut. Dalam hal pelaksanakan tindak lanjut dilaksanakan oleh auditor, maka SKAI memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk tindak lebih lanjut. Dalam rangka peningkatan disiplin para penjabat bank, terutama kepala satuan kerja, sebaiknya pelaksanaan tindak lanjut temuan audit dimasukkan sebagai salah satu kriteria dalam melakukan evaluasi jabatan atau penilaian kondite seorang kepala satuan kerja. Baik, selanjutnya studi kasus dari materi ini yaitu dari PT Telkom. PT Telkom mencatat sahamnya di BI maupun NYSE secara konsisten dan periodik. IA merupakan pengujian dan pengawalan terhadap efektivitas dan kecukupan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau Internal Control over Financial Reporting. Telkom telah menjalani audit ICO FR ini sejak 2006. Berbagai tantangan diatasi dalam rangka menghilangkan penilaian pelemahan material yang terjadi atas pelaporan 75 keuangan 2008 dan mempertahankan sampai dengan tahun 2010 ini. Di samping itu, IA memiliki peran penting dalam mekanisme pengadu dan merupakan domain Komite Audit dan Eksekutif Investigatif Komite atau EIC, di mana Kepala IA ditunjuk sebagai Sekretariat EIC. Mekanisme pengaduan berfungsi untuk mengakomodasi setiap pengungkapan atau pengaduan oleh karyawan untuk diteruskan kepada manajemen. Pada gilirannya, jika Komite Audit dan EIC menilai bahwa umpan balik pengadu perlu diselidiki lebih lanjut, IA akan mengambil tindakan untuk menindaklanjuti sebagai bagian dari tugas audit. Baik, kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan atas evaluasi kinerja fungsi internal audit pada PT Telkom dalam memberikan manfaat. Yang pertama, berdasarkan evaluasi yang dilakukan dengan menggabungkan keseluruhan perspektif, fungsi internal audit PT Telkom telah dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dari perspektif komite audit, unit bisnis, proses internal audit maupun perspektif inovatif and capabilities. Yang kedua, ada beberapa cara yang digunakan oleh fungsi internal audit PT Telkom dalam memberikan manfaat pada perusahaan, yaitu melalui rencana audit yang sudah sepenuhnya mencakup area-area yang memiliki resiko tinggi, pelatihan internal sebelumnya, melakukan penugasan standar target KPI yang tinggi, benchmarking, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.